Mas Hanif. Di sini Mas Hanif ya, lihat ya. Lihat. Kan tadi saya bilang di sholat itu cuma 3 rasa ya, tapi saya rasa tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dipraktekkan. Permohonan, pernyataan, dan ujian. Nah, tadi bapak-bapak waktu duduk di antara dua sujud, itu harusnya muncul rasa apa? Permohonan. Nih saya akan praktek ke Mas Hanif. Saya akan memohon, Bapak Ibu perhatikan kalau orang memohon itu gimana. Lihat ya. Mas Hanif, tolong saya. Nih, ketika saya minta tolong kepada Mas Hanif, itu tuh ego saya tinggi atau rendah? Jadi orang yang memohon itu pasti egonya rendah. Jelas ini? Yang kedua, ketika saya ngomong tolong saya, itu saya mengucapkannya sungguh-sungguh atau main-main? Yang kedua sungguh-sungguh. Paham ini? Yang ketiga, yang terakhir, saya menggunakan rasa memelas nggak? Kayak tolong saya. Ini ada rasanya nggak Pak? Ngerti ini Pak? Oke, nanti silakan. Makasih Mas. Nanti kita akan baca lagi Rabik Firli sampai Wafuani. Cuman sebelum Bapak Ibu baca, tolong pertama rendahkan dulu egonya, benar-benar memelas, baru sampaikan Rabik Firli warhami dengan rasa memohon. Ngerti maksud saya Pak? Oke, kalau ngerti kita praktek ya, kita buktikan. Sekarang Bapak Ibu buka dibalik lagi, lihat titik sujud lagi ya. Nah, kita bacanya seperti tadi, cuman sekarang tolong menggunakan rasa memohon. Paham ya? Jadi kita praktek sebelum ngomong Rabik Firli, munculkan dulu rasa memohon, baru Rabik Firli warhamni dengan penuh rasa memohon. Siap? Oke, ikuti Bapak saya. Munculkan rasa dulu, jangan mohon dulu, munculkan rasa dulu. Siap? 1, 2, 3. Munculkan dulu rasa apa? Ya Allah, saya benar-benar memohon kepadamu ya Allah. Silahkan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Baik. Kalau bapak-bapak ibu tadi benar-benar menggunakan rasa, maka akan muncul seperti menangis, merinding, sesuatu yang kita tidak bisa tahan. Betul atau tidak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hanya dengan rasalah ruhani kita sholat. Jadi yang membuat tadi Bapak Ibu nangis merinding itu ruhani Bapak Ibu sholat. Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa lama ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Ayo. Halo? Halo Pak? Nah selamanya? Bayangkan Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin ruhani Bapak Ibu sholat, pertama tumanina. Yang kedua harus mengerti apa yang disampaikan, ucapkan. Nih saya mau nanya, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Bapak Ibu tahu nggak tadi Bapak Ibu tuh minta apa? 1, Rabik Firli, ya Tuhanku ampunilah saya Rabik Firli, kasihanilah saya warhamni, tutuplah aib saya wajburni, angkatlah derajat saya warfa'ni, berilah saya rezeki warzukni, berilah saya petunjuk wahdini, berilah saya kesehatan wa'afini, maafkanlah saya wafuani. 8 permohonan. Kalau Bapak Ibu mintanya pakai rasa seperti tadi 17 kali sehari semalam, harusnya dikabulkan nggak oleh Allah? Sholatnya baik, semua amal perbuatan menjadi baik. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik hidupnya sulit. 2008 ketika saya bingung dengan masalah saya, Pak Guru apa yang harus saya lakukan? Saya sudah usaha, saya sudah begini. Mas Oke perbaiki sholat. Mas Oke punya senjata, yaitu pada saat duduk di antara dua sujud, mohon kepada Allah tapi menggunakan rasa, menggunakan ruhani. Akhirnya apa? Allah mengabulkan doa saya, 2,5 bulan masalah saya selesai. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik hidupnya sulit, tidak mungkin. Saya mau nanya, selama ini Bapak Ibu kalau baca Rabik Firli sampai Wafuani berapa? Selama ini bagaimana? Rabik Firli warhamni wajburni gitu? Sopan selama ini sama Allah? Ayolah Bapak Ibu, itu bukan untuk Allah, itu untuk kita. Jangan disia-siakan, gitu loh Pak. Jadi apapun jamaah saya itu kalau curhat mau apapun, saya tanya sholatnya dulu Pak. Kalau ditanya sudah sholat, sudah. Tapi apakah menggunakan ruhani atau nafsu? Hati-hati, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita perbaiki sholat kita. Insya Allah kalau Bapak Ibu mulai menggunakan ruhani, enak. Insya Allah semakin lama semakin dekat kepada Allah. Jelas ya? Nah, yang kedua, awas jangan salah.
Sholat itu menyampaikan, bukan mengartikan. Awas, hati-hati ya. Jadi jangan coba-coba ketika sholat, bapak-bapak ibu mengartikan, jangan. Terus menyampaikan itu bagaimana? Gini, kalau saya ngomong assalamualaikum kepada bapak dan ibu, bapak ibu tuh perlu mengartikan atau langsung paham? Ketika saya ngomong assalamualaikum, bapak ibu jawab apa? Nah, berarti kan bapak ibu langsung paham ya. Jadi sholat itu jadi satu ya Pak. Jadi sholat itu sudah jadi satu menyampaikan. Jadi ketika kita ngomong bismillah, berarti kita sudah tahu bahwa ini memuji Allah dengan nama Allah. Tapi sudah bukan mengartikan. Atau ketika kita atahiyat misalnya. Atahiyat itu apa sih? Atahiyat itu kan Rasul bertemu Allah saat Isra dan Miraj. Lalu Rasul memuji Allah. Segala kehormatan, atahiyatul, segala keberkahan. Jadi sholat itu harus sudah menjadi satu. Bukan lagi mengartikan. Ngerti ini? Loh, terus bagaimana caranya Pak? Setelah sholat, silakan Bapak Ibu baca lagi arti bacaan sholat. Ya, di refresh lagi. Kan sebenarnya Bapak Ibu dari kecil sebenarnya sudah tahu kan arti bacaan sholat kan? Cuman semakin ahli sholatnya semakin cepat, akhirnya artinya di luar kepala semua kan? Ya, perbaiki, baca lagi. Jadi bacanya setelah sholat ya, bukan sebelum ya. Kenapa? Kok bacanya harus setelah bukan sebelum? Kalau sebelum takutnya pas sholat Bapak Ibu mikirin artinya gitu loh. Jadi kalau sholat fokus saja kayak tadi, pikiran ikuti bacaan, telinga mendengarkan menggunakan rasa. Setelah sholat baca lagi artinya. Saya juga nggak lama Pak. Subuh baca misalnya, oh doa iftitah itu artinya ini. Cukup baca saja, masukkan file saja. Nah, ketika ruhani Bapak Ibu sholat, ruhani Bapak Ibu akan paham dengan sendirinya. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Jadi cukup setelah sholat silakan baca lagi arti bacaannya. Tapi ketika sholat fokus lagi, pikiran ikuti bacaan, telinga mendengarkan bacaan. Ngerti Bapak Ibu? Silahkan dipraktekkan, dibuktikan. Nah, pertanyaan umum adalah sebelum Bapak Ibu tanya, kalau berjamaah bagaimana? Soalnya kan kalau begini jadi lama Pak sholatnya kan gitu ya. Oke, kalau berjamaah rukunnya makmum wajib mengikuti imam. Silakan saja. Meskipun Bapak Ibu baru baca alhamdulillah imam ruku saja. Ini untuk kasus zuhur dan asar. Tapi kalau untuk maghrib, isya dan subuh kan itu imamnya dikeraskan. Berarti pikiran dan telinga Bapak Ibu fokus mendengarkan bacaan imam. Nah, untuk latihannya saya sarankan di luar sholat berjamaah, qobla, bada, duha, tahajud, kan itu nggak perlu berjamaah kan? Silahkan maksimalkan dulu di situ. Kalau untuk berjamaah, suka tidak suka ikuti saja bacaan imam. Atau misalnya Bapak Ibu pas zuhur dan asar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, ikuti saja ya, karena semua tanggung jawab di imam. Jelas Bapak Ibu? Nah, pertanyaan yang terakhir biasanya, Pak kalau begini kan jadi lama, bagaimana menyingkapinya kalau di bandara, di mall dan lain-lain kan gitu ya? Baik, kalau untuk kasus misalnya di bandara, di mall, sedangkan orang ngantri, sedangkan Bapak Ibu kan tetap harus tumaninah ya, ambil saja yang rukunnya Pak. Rukun itu kan cukup baca Al-Fatihah, surat pendek, doa iftitah kan nggak usah. Intinya Bapak Ibu tetap melihat situasi ya, gitu ya. Tapi kalau tidak kondisi darurat ya Bapak Ibu maksimalkan gitu loh. Jelas ini Bapak Ibu? Oke, yang terakhir tolak ukurnya. Karena tadi saya bilang ngaji itu harus ada tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya apa sih? Gampang. Kalau saya ketemu orang baik, saya tuh senengnya lama-lama atau cepat-cepat? Lama-lama. Allah tuh baik atau maha baik? Kira-kira harusnya Bapak Ibu kalau ketemu Allah yang membaik harusnya lama-lama atau cepat-cepat? Kalau cepat-cepat ketemu siapa itu? Saya nggak ngomong loh. Ya jelas ini. Ingat, bukan melama-lamakan bukan, tapi menikmati bacaan sholat. Apa yang kita sampaikan kepada Allah. Jelas Bapak dan Ibu ya? Jadi silahkan dipraktekkan, silahkan dibuktikan. Jelas? Kembali kepada masing-masing. Pokoknya intinya silahkan pakai mazhab apapun, tapi hasilnya harus menuju kekhusyuan di dalam sholat. Jangan ribut masalah khilafiyah. Yang penting Bapak Ibu harus menjadi khusyuk. Awas, ini yang diributin yang khilafiyah, khusyuk nggak diributin. Jelas Bapak Ibu ya? Mari kita belajar bersama, kita fokus. Insya Allah dengan memperbaiki sholat ini, kita lihat apa yang terjadi kehidupan Bapak Ibu ke depan. Biasanya permasalahan akan jadi lebih mudah, doa akan mudah dikabulkan. Itulah namanya tolak ukur Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu? Baik, karena waktunya sudah habis, ini pun sudah lebih ya panitia ya. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak dan Ibu. Dimaafkan ini semua. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.